Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Semen Indonesia (TBK). Ini udah mengeluarkan laporan keuangan tahun 2020. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Nah ini jadi kita lihat dari langsung ya, dari laporan keuangannya tahun 2020 ya, 31 Desember 2020 dan 2019. Ini udah logo terbaru ya, SIG, Semen Indonesia Group, dan di sini kita bisa lihat nih dari opini auditornya bahwa laporan keuangan konsolidasiannya ini terlampir menyajikan secara wajar. Jadi oke. Lalu kita langsung coba lihat aja ke income statement-nya terlebih dahulu ya. Nah, di income statement-nya kita bisa lihat di sini pendapatannya turun dari 40,3 triliun menjadi 35,1 triliun. Ya, pendapatan turun. Lalu di tahun 2020 ini karena memang adanya pandemi ya, pandemi Covid, jadi pendapatan turun 10%, sebenarnya masih oke lah. Karena pembangunan turun, terus sektor properti lesu dan seterusnya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari laba kotornya ini turun sekitar 1 triliun ya, turunnya nggak sampai 10%, jadi masih oke banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari beban penjualan, beban umum administrasi ini juga bisa ditekan ya walaupun nggak banyak. Lalu dari beban keuangan juga turunnya lumayan nih, dari 3,2 triliun menjadi 2,3 triliun. Nah, yang menarik adalah walaupun pendapatannya turun dan laba kotornya turun, tapi laba tahun berjalannya ini bisa naik. Ya, dia naik dari 2,3 triliun menjadi 2,6 triliun. Makanya harga saham SMGR ini belakangan mengalami kenaikan ya, karena adanya sentimen positif dari laporan keuangan ini dan akan berlanjut di tahun 2021. Harapannya seperti itu, karena sektor properti ini kan mendapatkan yang namanya insentif ya, dengan adanya PPN 0%, udah gitu DP-nya juga 0%. Nah, itu bisa memberikan sentimen positif buat si SMGR ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, di sini juga bagus banget ya. Arus kas dari operasinya 7,2 triliun, ini meningkat dari 5,6 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat dari capex-nya, ini cuma sekitar 2,2 triliun. Nah, di tahun 2019 mereka mengeluarkan uang sekitar 15,4 triliun ini untuk akuisisi si SMCB ya, SMCB, dan sekarang udah dikonsolidasikan di laporan keuangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi neracanya, di sini kita bisa lihat total liability-nya justru mengalami penurunan ya, dari 43,9 triliun menjadi 40,5 triliun. Jadi ini udah cukup oke lah. Jadi utang cenderung menurun tapi laba bersihnya naik, berarti kan bagus ya kan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi secara historinya, di sini kita bisa lihat pendapatannya itu cenderung memang bertumbuh tapi pelan ya, karena memang sangat mengikuti pertumbuhan dari sektor properti dan juga konstruksi dari pemerintah. Nah, di sini juga labanya waktu 2015-2016 sempat 4 triliunan ya, sekarang 2,6 triliun. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi harganya, si SMGR ini kalau misalnya dia sekarang valuasinya adalah di 11.675 atau di kisaran market cap 70 triliun ya kan, 70 triliun bisa dapat laba 2,5 triliun, itu price to earning ratio-nya mungkin di kisaran 24,85 kali. Nah, kalau misalnya di PBV-nya itu 2,03 kali. Sebenarnya harganya nggak gitu murah banget ya, dan juga nggak mahal banget, jadi udah fair value lah kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV dan juga price to earning ratio-nya. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari PE band-nya, di sini kita bisa pakai punyanya Stockbit ya. Itu sebenarnya harganya itu lagi di dekat min atau di dekat rata-rata, dan ada kemungkinan bisa menyentuh highest PE band atau di kisaran 16.000, tapi kelihatannya nggak terlalu sering ya dia nyentuh di sini. Jadi kita targetnya di higher PE band aja lah, di 14.100. Jadi ada potensi kenaikan dari 11.700 menjadi 14.000 dari sini. Tapi memang kalau misalnya mau aman banget ya belilah di lower PE band atau di kisaran 10.400. Nah, kalau misalnya kita mau pakai PBV standard deviation yang 3 tahun ya, di sini harganya udah mendekati higher PE band, dan dia baru sekali aja waktu itu nyentuh highest PE band, jadi kayaknya sih agak sulit untuk menyentuh di situ. Jadi kita akan coba tarik
di angka 5 tahun. Di sini baru mulai mirip dengan PE band yang tadi ya. Nah, di sini kita lihat udah di rata-rata. Jadi ada potensi kenaikan untuk ke higher PE band. Jadi ada kenaikan sekitar 15% dari harga sekarang ya, kalau misalnya kita lihat dari PBV bandnya. Oke, jadi demikian dari saya tentang SMGR. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.